Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang analisis film The Great Debaters. Yang pertama itu ada Putri Sofiati, NIM-nya 106. Yang kedua ada Raisatul Jannah, NIM-nya 117. Dan yang ketiga ada Adinta Jasmine Nur Aini, NIM-nya 124. Subbabnya di sini ada 3. Yang pertama itu ada deskripsi, yang kedua ada analisis dan teori, yang ketiga ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi film The Great Debaters. Film ini menceritakan kelompok debat dari kampus Wiley College, Marshall, Texas, yang dibina oleh seorang dosen bernama Melvin Vittelson. Film ini memerankan tokoh utama, yaitu Denzel Washington, yang diproduseri oleh Ratu Talk Show Oprah Winfrey. Film ini berlatar tahun 1935, di mana rasisme dan keterpurukan ekonomi terjadi pada kulit berwarna di Amerika. Film ini menyorot pada sebuah kelompok debat di kampus kecil warga Afro-Amerika yang dibentuk oleh seorang dosen yang bernama Melvin Vittelson. Mr. Townsend membentuk sebuah kelompok debat yang terdiri dari Henry, Hamilton, Samantha, dan James. Mereka bersatu menjadi kuda hitam, hingga pada akhirnya mereka menjadi juara nasional dengan mengalahkan Harvard University. Di tengah-tengah perjalanan debat tersebut, Hamilton memilih untuk keluar dari tim tersebut karena Hamilton tidak ingin termasuk dalam komunis. Puncak cerita pada film ini ketika kelompok kulit hitam mengalahkan debat dengan Harvard University, yang awalnya hanya sebuah gambaran tentang tingginya pencapaian tim di era 1935 tersebut, karena sebenarnya mereka tak pernah melawan Harvard melainkan University of Southern California. Banyak hal yang dipertaruhkan saat sekolah warga kulit hitam bertemu dengan sekolah warga kulit putih dalam lomba debat, apalagi sekolahan dengan kualitas seperti Harvard. Kulit hitam menggunakan Harvard untuk menunjukkan betapa tingginya pencapaian warga kulit hitam dalam mewujudkan betapa tingginya pencapaian tersebut. Penampilan tokoh dalam film ini saat memerankan karakter-karakter sangat ekspresif, apalagi dengan isu tentang kesetaraan dan penindasan. Ditambah lagi gambaran kengerian rasisme saat itu yang dimunculkan dalam cerita tersebut, menjadi bumbu yang kuat dalam mengisahkan perjuangan anak-anak muda ini. Bukan banyak lawan debat yang harus mereka kalahkan, tetapi juga rasa takut yang mengikuti mereka kemana saja karena isu rasisme. Seperti yang digambarkan dalam film ini, para pejuang muda itu harus menghindari masa yang dengan keji menghakimi dengan menggantung atau membakar warga Afro-Amerika.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekologi Yuri Bronfenbrenner 1917. Nah, fokus utama dari teori ini yaitu pada konteks sosial yang terdiri dari 5 sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Nah, 5 sistem tersebut yaitu yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem yaitu setting di mana individu menghabiskan banyak waktu, contoh, menghabiskan waktu dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Di sini analisisnya yaitu siswa-siswi yang terdiri dari Samantha, James, dan Henry yang setiap harinya bersama Mr. Tolson di sekolah untuk belajar debat. Nah, yang kedua, mesosistem. Mesosistem yaitu ada kaitannya antar konteks dalam mikrosistem. Contohnya, sekolah dengan murid dan guru dengan orang tua. Di sini analisis filmnya yaitu Mr. Tolson adalah guru yang mengajari debat kepada siswa terpilihnya. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem tersebut adalah sistem yang mempengaruhi siswa dan siswa sendiri tidak tahu. Contohnya, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi siswa tersebut. Nah, di sini analisis filmnya, ketika Henry, Samantha, dan James menghadapi lomba debat tersebut, mereka awalnya tidak percaya diri, tetapi mereka terus belajar dan pada akhirnya mereka memenangkan lomba tersebut. Nah, yang keempat ada makrosistem. Makrosistem adalah patrilineal atau bisa disebut hidup wanita ada di bawah pria. Nah, di sini contoh analisis filmnya adalah setelah memenangkan lomba tersebut, mereka yang tergolong kulit hitam akan diakui oleh golongan kulit putih bahwa kulit hitam juga bisa kuliah di perguruan tinggi dan mereka juga tidak bodoh. Nah, yang kelima ada kronosistem. Kronosistem adalah setiap negara memiliki sejarah. Contoh, negara kita sendiri Indonesia ada kerajaan-kerajaan. Nah, Indonesia juga memiliki rasa sungkan yang besar. Di sini contoh analisisnya yaitu Mr. James adalah anak yang dididik begitu tegas oleh orang tuanya agar menjadi orang yang pintar. Sedangkan Samantha dan Henry, mereka berdua terpisah dengan orang tuanya. Mereka adalah anak yang mandiri tetapi juga cerdas. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke teori yang kedua yaitu pemberdayaan atau empowerment. Berarti memberi orang kemampuan intelektual dan keterampilan memecahkan masalah agar berhasil dan menciptakan dunia yang lebih adil. Di sini harapannya yaitu agar dapat meningkatkan rasa harga diri kelompok minoritas, mengurangi prasangka dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih setara, membantu murid kulit putih untuk menjadi lebih toleran kepada murid kelompok. Nah, di sini ada analisis film dari teori yang barusan yaitu teori pemberdayaan empowerment. Contoh analisis filmnya yaitu dengan adanya lomba tersebut, kesempatan bagi golongan kulit hitam. Mr. Tolson selalu mengajari siswa terpilihnya agar mereka terus semangat untuk memenangkan lomba tersebut. Nah, golongan kulit hitam itu berinisiatif untuk memenangkan lomba tersebut agar mereka bisa diakui oleh golongan kulit putih bahwa golongan kulit hitam juga bisa belajar di perguruan tinggi negeri dan golongan kulit hitam juga tidak dikatakan bodoh. Seperti itu. Nah, teori selanjutnya yaitu teori pendidikan yang berpusat pada isu. Nah, dalam pendekatan ini murid tersebut diajari secara sistematis untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, di sini ada analisis film dari teori barusan yaitu teori pendidikan yang berpusat pada isu. Contohnya, Samantha, James, dan Henry setiap harinya diajari tentang isu-isu dalam perdebatan dan pengetahuan yang luas yang diajari oleh Mr. Tolson agar bisa memenangkan lomba tersebut. Nah, siswa-siswi pilihan Mr. Tolson tersebut mengikuti apa yang Mr. Tolson inginkan. Dan setiap kali Mr. Tolson memancing agar mereka menjawab apa yang dikatakannya dan mereka selalu bisa menjawab. Nah, mereka itu bisa menjawab karena mereka setiap harinya dididik oleh Mr. Tolson. Teori sosioemosional. Sosioemosional merupakan sifat, kepribadian ataupun solidaritas seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial sehingga pengaruh kultur yang lebih luas. Analisis. Teori ini sangat perlu bagi tim karena dengan solidaritas tim akan menghasilkan nilai yang bagus. Seperti saat Henry maju untuk menjawab debat Samantha dan James mensupport
saling membantu menjawab saat jawaban Harry disanggah oleh golongan kulit putih. Sehingga dengan kekompakan mereka bisa memenangkan perdebatan tersebut dan membawa nama baik university dan golongan kulit hitam. Selanjutnya, teori pemahaman kognitif kompleks. Kognitif kompleks merupakan kelompok objek-objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep dapat membantu untuk menyederhanakan, meringkas, dan mengatur informasi. Analisis film. Mr. Tolson membentuk sebuah kelompok debat untuk pertama kalinya di kampus. Nah, mereka bersama-sama muncul menjadi kuda hitam dan kompetisi debat yang memang marak pada masa-masa itu. Hingga akhirnya mereka menjadi juara nasional dengan mengalahkan Harvard University dalam cerita tersebut. Tapi sebenarnya mereka tak pernah melawan Harvard, melainkan University of Southern California. Di waktu itu memang banyak hal dipertaruhkan saat sekolah warga kulit hitam bertemu dengan sekolah warga kulit putih dalam lomba debat, apalagi sekolah dengan kualitas seperti Harvard tersebut. Kami menggunakan Harvard untuk menunjukkan betapa tingginya pencapaian mereka. Kesimpulan dari film di atas adalah kelompok debat yang diasuh oleh Mr. Tolson digambarkan sebagai kelompok debat yang tangguh. Kelompok tersebut menjuarai berbagai lomba, dan yang terakhir debat melawan Universitas Harvard yang sebelumnya adalah juara nasional. Kelompok ini diakui oleh kelompok kulit putih bahwa kelompok kulit hitam tidak semuanya rendah. Dalam film ini, setiap isu bisa diperdebatkan, dan diperdebatkan dari dua arah, bisa mendukung atau menolak. Perdebatan-perdebatan tersebut menggambarkan bagaimana sebuah argumen selalu dapat dipertahankan dari dua sisi. Jadi, cerita di sini adalah perjuangan anak muda yang ingin memajukan warga Afro-Amerika.